Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my beloved student, especially for grade 6. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Hari ini I hope you are very well. Marian harap kalian semuanya baik-baik saja. And I hope you are always keep your health and stay safe and stay healthy at home. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah ya, ikuti anjuran pemerintah dan tentunya sambil belajar. Okay, for today we are going to talk about subject at school. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Okay, so what do you learn at school? Nah, what do you learn at school? Apa sih yang kalian pelajari di sekolah itu apa saja? Jadi kan ada banyak istilahnya di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia pun berbeda-beda. Nah, ini hanya beberapa contoh sesuai buku kalian. And first, Pak Rian akan membacakan kalian buka open your book page 6. Nah, itu halaman 6. Di situ mohon maaf karena itu dari sana memang cetakannya agak buruk. Nah, jadi lihat aja nih yang Pak Rian kasih di sini. First, yang pertama di situ there is a math atau nama kerennya mathematics atau matematika. Kalian sambil cara pengucapannya sambil dipahami ya di rumah. Ini Pak Rian sambil ucapkan, kalian juga ikut mengucapkannya di rumah. And number 2 science. Yaitu ilmu pengetahuan. Number 3, social studies, ilmu sosial. Atau nama kerennya kita di sini adalah IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. And then next number 4, physical education, pendidikan jasmani. Next number 5, art, kesenian. Number 6, algebra itu aljabar. Jadi ada kalau di kita kan jadi satu nih ya. Kalau yang masih sekolah ya matematika ya pasti ada materi aljabarnya. Cuman di sini biar kalian tahu aja kalau aljabar ada istilahnya sendiri. And then number 7, history yaitu sejarah. Then religion, agama. Next, geography, and the next, physics itu fisika, ilmu tentang pengetahuan fisika. And then the next, chemistry, kimia, and then the last one, ekonomi. Nah, itu beberapa keilmuan yang sering kita pelajari. Jadi kalau bahasa berarti language, itu bahasa. Kalau bahasa Indonesia berarti Indonesian language. Kalau bahasa Inggris berarti English. Nah, kalau bahasa Jawa berarti Japanese language. Nah, begitu. And now, so please, Nah, di sini we try to know. Nah, this look at your book. Open your book page 8, halaman 8. Ya, halaman 8 dibuka. Nah, ini dari yang pertama, di situ kalian bisa lihat. Nah, ini ada percakapan. Nah, kita coba baca. Pak Rian baca, kalian coba ikut baca juga di sana. First. Nah, ini kita akan tahu nanti gunanya untuk apa. Nah, ini ada beberapa materi yang kita pelajari nanti setelah ini. Kita coba kuasai teks ini dulu. First ada Dodi and Liza. Jody say, what can you learn from mathematics, Liza? Apa can bisa you learn? Apa yang bisa kamu pelajari from mathematics, Liza? Apa yang bisa kamu pelajari dari matematika, Liza? I can learn about numbers and shapes. Aku bisa mempelajari tentang angka dan bentuk, Dodi. Nah, dari school, wow keren.
How if we learn together this afternoon? How itu bagaimana jika kita belajar bersama sore ini atau siang ini? Oh, why not? Kenapa tidak? Nah, berarti kan kenapa kok jawaban ya why not? Kenapa tidak? Berarti ini sama saja bahwa Lisa mau. Seperti itu ya. Sambil kalian simak, dipahami tadi sudah Pak Rian ikuti ya satu kata per kata. Jadi kalian bisa pelajari sendiri nanti. Kalau yang belum tahu artinya bisa diulang-ulang videonya biar kalian tetap ingat. And then dialogue 2, dialog nomor 2, Mira and Lisa. Nah, Mira say, what must you wear in the classroom, Lisa? What must you wear? Apa? Nah, must itu keharusan. Apa yang harus kamu pakai di ruangan kelas, Lisa? You must wear uniform in the classroom. Nah, kamu harus memakai seragam di kelas. Nah, itu seharusnya ini salah ya, harusnya jawabnya I, kan ditanya you ya. What must you wear? Apa yang harus kamu pakai? Berarti Lisa harusnya jawabnya I must wear. Jadi bukan you tapi I must wear, saya harus memakai uniform, seragam in the classroom, di dalam kelas. Saya harus memakai seragam di dalam kelas. Then Mira again, must we wear jewelry? Apakah kita harus atau haruskah? Kalau kan katanya artinya harus ya, keharusan. Kalau ditaruh paling depan menjadi kata tanya atau interrogative sentence, berarti dia artinya adalah haruskah. Nah, ditambahi kah belakangnya. Haruskah kita memakai perhiasan? Must we wear jewelry? Haruskah kita memakai perhiasan? Kemudian Lisa say, no, you mustn't. You mustn't atau you must not, Mira. Kalau ini disingkat berarti membacanya you mustn't. Enggak, kamu enggak boleh, Mira. Nah, seperti itu. Nah, the third dialogue yang ketiga ada Yuda and Tony. Yuda say, what should I bring to the musical class? Apa yang harus sama ya, should. Apa yang harus aku bawa ke kelas musik? Nah, bring itu membawa. Any kinds of musical instruments. Flute, guitar, or harmonica. Jadi ada banyak atau ada beberapa musical instruments, beberapa alat musik. Di antaranya ada flute, yaitu suling, gitar, or harmonica atau harmonika yang ditiup juga. Then Yuda, then I shouldn't bring any painting brushes. Oh, jadi aku tidak harus membawa ya any painting brushes, tidak harus membawa pewarna untuk melukis. Nah, no, you shouldn't. Tidak, nggak usah. Bring them during the art class. Kamu membawa them, ini mereka, them kembalinya maksudnya adalah painting brushes. Kamu bring them, bawa painting brushesnya itu during the art class. Kalau nanti selama kelas musik. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa dialog tentang pelajaran di kelas dan juga alat-alat untuk belajarnya. And then next. Nah, sekarang kita masuk ke enrichment. So look at your book page 9. Lihat buku kalian halaman 9. Nah, you can see enrichment. Enrichment artinya pengayaan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah about modals. Modals di sini bukan di bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Indonesianya modals itu kan modal ya, modal untuk usaha, bukan. Ini modals maksudnya adalah kata bantu ya, diingat. Modal itu kata bantu untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, itu namanya modals. Seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kita lihat instruksinya ya.
The dialogues in Let's Do It. Nah, jadi dialog yang kita bahas tadi di depan use modals. Nah, secara tidak sadar kalian sudah belajar modal atau kata bantu. Nah, dari dialog yang sudah kita pelajari di depan tadi. Nah, this time, saat ini we study what modals are. Kita akan mempelajari apa sih modal itu. Nah, here are some of them. Nah, ini beberapa. Aslinya modal kata bantu dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Cuman sekarang yang kita pelajari 4 dulu, yaitu can, must, may, and should. Nah, can sendiri itu adalah expressibility. Nah, expressibility itu apa? Menunjukkan kemampuan. Can kan artinya bisa, jadinya expressibility yaitu menunjukkan kemampuan. Contoh, langsung contoh ya, example. Contoh, I can swim and dance. Nah, I can swim and dance. Saya bisa. Nah, saya bisa swim and dance. Apa namanya swim? Berenang dan menari. I can solve mathematic problems quickly. Aku bisa menyelesaikan permasalahan dalam matematika dengan cepat, quickly. Then I can see the stars from inside of the house. Aku bisa melihat bintang dari dalam rumah. Can artinya bisa, menunjukkan kemampuan. Nah, itu yang dimakan kata bantu. Jadi kalau tidak ada can-nya kan artinya sudah berbeda jauh. I swim and dance misalkan, berarti aku berenang dan menari. Nah, kan berbeda. Nah, kalau ini untuk penekanan menunjukkan kemampuan. I can swim and dance. Aku bisa berenang dan menari. And then next, number 2, must. Must talk about necessity. Necessity artinya mengungkapkan kebutuhan atau keperluan. Nah, example sebagai contoh, student must do the homework at home. Nah, student must itu keharusan, keperluan, kebutuhan. Murid-murid harus mengerjakan, do itu mengerjakan. Murid-murid harus mengerjakan the homework at home. PR di rumah. Then number 2, I must go home by 5 in the afternoon. Aku harus pulang, go home itu pulang, by 5 at the afternoon. Jam 5 sore ini. Harus, sebuah keharusan. Lisa must study hard to pass the examination. Lisa harus belajar dengan keras to pass the examination, untuk melewati examination, ujian. Lisa harus belajar dengan keras untuk melewati ujian. Nah, itu keharusan ya. Kalau can tadi kemampuan, must keharusan, and may talk about permission. Nah, talk about permission untuk membicarakan tentang izin, cara berizin, mengungkapkan izin. Langsung saja ke example, contoh. You may come to my house anytime. Nah, you may come house, kamu boleh mengizinkan, ya. Berarti ini kamu boleh come to my house, pergi ke rumahku anytime, kapanpun. Oke, bisa dimengerti? Kamu bisa, ya, kamu boleh ke rumahku kapanpun. Kan berarti mengungkapkan izin, memberikan izin. Memberikan izin ya, bukan meminta izin, beda lagi. Hampir sama tapi beda. Nah, students may bring their family during art exhibition. Nah, jadi murid-murid boleh membawa keluarga mereka selama art exhibition, selama pertunjukan atau art exhibition itu, selama kesenian.
Nah, selama pertunjukan ya, selama pertunjukan kesenian. Jadi murid-murid boleh membawa their family, keluarga mereka selama the art exhibition, selama pertunjukan kesenian. Then the next, Risma may go home as she wishes. Risma boleh pulang semaunya as she wishes. Nah, jadi Risma boleh pulang semaunya. Artinya simpelnya gitu. Nah, and then the last one, should, yaitu express what is right. Jadi menunjukkan hal yang seharusnya benar. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung aja ke contoh. Example, I should review a lesson every day. Aku seharusnya atau sebaiknya ya, aku sebaiknya mengulangi pelajaran setiap hari. Then number 2, Rinso should visit his friend in hospital. Jadi Rinso seharusnya mengunjungi temannya di rumah sakit, atau sebaiknya ya, sebaiknya. Bambang should finish the art project today. Bambang sebaiknya atau semestinya menyelesaikan the art project today, yaitu proyek keseniannya hari ini. Nah, seperti itu ya cara fungsinya, semoga bisa dipahami. Can artinya bisa, menunjukkan kemampuan. Must mengungkapkan kebutuhan atau keperluan. May talk about permission, mengungkapkan izin atau memberikan izin seseorang. Kemudian should express what is right, menunjukkan hal yang semestinya atau seharusnya. Makanya diartikan I should review the lesson every day. Aku sebaiknya atau semestinya mengulangi pelajaran setiap hari. That's all. Seperti itulah cara penggunaannya. Now please let's do it. Nah, kalian open your book. Open your book page what? Directly go to page 12 sampai halaman 12. Kita langsung aja ke intinya. Nah, ini cuma untuk latihan di rumah dan tentunya gampang banget. Rewrite, arrange the text and rewrite. Lihat di sini. Arrange the text and rewrite. Susunlah teks di bawah ini and rewrite, dan kemudian tulis kembali. Nah, tulis di situ aja tidak apa-apa, di bukumu itu di page 12 halaman 12. Nah, setelah kamu tulis nanti, after finish, take a picture, ya, ambil fotonya, take a picture the result. Nah, jadi ambil foto hasilnya and send to Mr. Ryan with WhatsApp. Setelah itu foto, kemudian kirim hasilnya ke Pak Ryan lewat WhatsApp. Okay. Do you understand? If you don't understand, just replay this video. Jadi kalau masih belum paham, silahkan di replay again. Silahkan diulang-ulang videonya. And